Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara merubah pilihan sekolah, mengetahui urutan kita di sekolah tersebut, bisa di hasil seleksinya. Nah, jadi ini bisa kita pantau ya. Jadi setelah pendaftaran kita bisa pantau, kita masuk eh, urutan keberapa gitu tuh di seleksi tersebut. Nah, oke, langsung saja kita masuk dulu ke login NISN-nya, yaitu seperti kemarin ya. Ini kata sandinya yaitu tanggal lahir kalian. Oke, setelah kalian login, kalian silakan klik pilih untuk masuk ke dashboard-nya. Nah, setelah kalian masuk ke dashboard-nya, nah kalian pilih yang kemarin zonasi. Nah, kita bisa lihat di sini ada pilihan. Di sini adalah ganti pilihan, hasil seleksi saya, dan hasil seleksi. Kalau ganti pilihan ini untuk menentukan pilihan, kalau misalkan kalian ingin berganti, mungkin pilihan keduanya tidak pas atau pilihan satunya tidak pas. Nah, kalian bisa ganti nih di sini. Nah, ini hasil seleksi saya. Nah, ini yang sedang berlangsung ya, update setiap harinya. Kalau hasil seleksi ini, hasil seleksi akhirnya seperti apa. Nah, misalkan kita pengen tahu dulu nih, hasil seleksi saya dulu ya, sebelum kita menentukan ganti pilihan saya. Kita klik dulu hasil seleksi saya. Nah, di sini terdapat pilihan-pilihan karena memang ini masih dalam tahap uji coba, jadi belum keluar ya pilihan hasilnya. Di sini ada pilihan sekolah, misalkan pilihan sekolah pertama nih, gitu kan, skor pilihannya berapa ketahuan. Nah, ini urutannya nih, urutan keberapa kalian itu di sekolah tersebut. Misal ya, kalau misalkan sekolah tersebut menampung 10 rombel, berarti kan yang diterima 360. Nah, kalian masuk urutan keberapa? Kalau misalkan masuk dalam 360 besar, berarti kalian masih bisa diterima. Tetapi kalau misalkan kalian lebih dari urutan 360 besar, nah berarti kalian tidak bisa diterima gitu tuh. Jadi harus mencari sekolah yang lain lah. Tetapi ini juga belum jadi rujukan ya, karena patokannya adalah ini dalam ruang lingkup jalur zonasi gitu, ruang lingkup jalur zonasi. Nah, ini baru tidak diterima di jalur zonasi lagi gitu kan. Faktor yang terpenting dalam faktor penerimaan jalur zonasi adalah tempatnya ya, tempat berdasarkan domisili kalian tinggal terhadap sekolah. Jadi jarak jauh atau dekatnya tempat tinggal kalian terhadap sekolah. Nah, itu aja sih sebetulnya. Nah, lihat nih hasil seleksinya, ternyata kalian udah misalkan urutannya jauh sekali. Nah, kalau misalkan jauh sekali, kalian misalkan ingin berganti pilihan. Nah, kita klik di sini, jalur zonasi dan ganti pilihan di sini. Nah, di sini ada tulisan ganti pilihan pertama, ganti pilihan sekolah kedua. Nah, kalian yang ingin dipindah yang mana nih? Gitu tuh ya. Apakah pilihan kedua saja ataukah misalkan dua-duanya? Oke, misalkan saya kurang begitu yakin nih gitu tuh ya untuk dua sekolah tersebut. Ya sudah, misalkan kalian pilih dua-duanya deh gitu tuh ya. Misal di sini kalian masih tetap di Kabupaten Serang gitu ya. Masih tetap di Kabupaten Serang.
Nah, di sini ada tulisan infonya ya. Untuk melakukan ganti pilihan, silakan pilih sekolah tujuan, lalu masukkan nomor kata sandi, kemudian klik tombol ganti pilihan. Maksimal sekolah sebanyak 2 kali pilihan. Ganti pilihan dapat dilakukan 3 kali selama pendaftaran. Nah, ini karena emang sistemnya masih banyak perbaikan ya, ini ya, jadi banyak sistemnya masih banyak perbaikan, jadi ini masih belum bisa digunakan maksimal. Sebetulnya ini harusnya bisa ini, seharusnya bisa ya. Ini seharusnya bisa, tetapi ini kita klik nih, misalkan Kota Cilegon, sekolahnya. Nah, ini baru keluar nih, ya. Ternyata dia nggak mau di Kabupaten Serang lagi ya. Nah, nggak boleh nih. Pindah dia, berarti nggak boleh dalam satu kabupaten ternyata. Nah, misalkan pindahnya di Kota Serangnya, ya. Misal di Kota Serang. Nah, pindah di SMA Negeri 6 Kota Serang, misalkan. Dan yang ini kita masuk ke Kota Serang juga berarti. Nah, kita masuk SMA Negeri Kota Serang. Nah, di sini ternyata untuk form ganti pilihan, dia tidak mau dalam misalkan awalnya Kabupaten Serang, kita daftar di Kabupaten Serang lagi, tetapi dia nyari sekolah yang berbeda kota madya gitu tuh ya. Kabupaten atau misalkan kota, awalnya kabupaten, nah ini harus pindah di kota nih gitu tuh ya. Nah, ternyata bisanya seperti ini, tetapi jarak untuk sekolahnya terlalu jauh sekarang. 20.452 meter. Nah, 20 kilo lebih, sedangkan yang ini 17 kilo lebih gitu. Tapi ini masih sebagai pembelajaran aja ya. Ini misalkan kalian ingin merubah sekolah pilihan kalian, caranya seperti ini. Kalau misalkan sudah selesai, masukkan nomor sandinya. Oke, klik ganti pilihan. Nah, ada tulisannya. Apakah Anda yakin ingin mengganti pilihan SMA Pamaran dan SMA Bandung menjadi SMA 6 Kota Serang dan SMA 7 Kota Serang? Nah, misalkan kalau iya, iya. Tapi kalau batal, aduh, pokoknya dipikir-pikirkan lagi aja ya. Kalau misalkan masih belum, pasti mending jangan diganti ya. Ini kalau misalkan sudah, kita klik OK. Nah, untuk mengetahui nanti hasil 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 dari seleksi jalur zonasi, kalian bisa ngecek di sini nih hasil seleksi ya. Nah, kapan? Untuk mengetahui kapannya, di sini saya akan memperlihatkan jadwal PPDB untuk yang SMA ya. Nah, di sini jalur PPDB SMA untuk yang zonasi itu berlangsung tanggal 21 sampai 23 Juni 2021. Nah, jadi patokannya ini kalian ikutin aja dulu zonasi. Karena apa? Karena misalkan setelah zonasi ini selesai, baru keluar jalur yang lainnya, afirmasi, perpindahan, dan habis itu adalah prestasi. Prestasi juga kebagi dua ini, prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Nah, jadi masukan saya, kalian ikutin saja ini dulu. Karena apa? Karena zonasi, setelah zonasi sudah selesai, kan ini verifikasi dan rekonsiliasinya tanggal 20 sampai 24 sampai 26 nih. Nah, pengumumannya juga lebih awal kalau zonasi malah gitu tuh ya. Sedangkan untuk yang afirmasi setelahnya. Nah, gitu. Jadi kalian bisa ada waktu untuk mempersiapkan kembali kalau misalkan tidak terima di jalur zonasi, kalian bisa ikut di jalur afirmasi, jalur prestasi atau perpindahan orang tua. Tetapi perlu dicatat di sini kalau misalkan ini semua tidak, misalkan semua jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua ini tidak memenuhi kota, nah bisa dikatakan ini bisa masuk ke jalur zonasi semua gitu tuh ya, seperti itu. Nah, setelah itu banyak juga yang bertanya ini, bagaimana ini Pak untuk yang jalur-jalur yang lainnya gitu tuh, jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Nah, sebenarnya ini hampir sama ya, tetapi di sini masih belum dibuka nih, sedang berlangsung atau offline. Nah, ini tidak ada tuh bisa diketik, tetapi secara keseluruhan cara
cara pengerjaannya sama saja gitu tuh. Oke, jadi seperti itu tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.